Sosoknya Pak Haji Ali BD itu semangat kerja yang luar biasa. Dia tidak pernah merasa bahwa itu puas dengan apa yang kita dapat. Selalu tidak puas sehingga kita selalu berinovasi untuk bisa terus maju, Pak. Jadi beliau itu bekerja ya. Jadi guru kami dalam bekerja Pak Haji Ali ini yang luar biasa. Dari cara kita berjalan itu dikoreksi. Harusnya cepat. Yang kedua orangnya ulet dan kerja keras. Nah, dan dia buka usaha perbankan ini dia tahu persis juga. Artinya seluk-beluk dunia perbankan. BPR Segara Anak Kencana yang berpusat di Selong berkembang sangat pesat. Bahkan operasionalnya tidak hanya di Pulau Lombok, melainkan juga hingga ke Pulau Sumbawa. Karena dibatasi regulasi, dibentuklah BPR Samawa Kencana yang berkantor pusat di Alas pada tahun 1992. Kencangnya perkembangan BPR pun melebar ke Kabupaten Bima setelah mengakuisisi Bank Bima Abdi Swadaya pada tahun 1996. Hanya dalam jangka waktu singkat, BPR yang didirikan dengan susah payah itu sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan nasabah sebanyak puluhan ribu orang. Dalam jangka waktu 6 tahun, para komisaris BPR itu sudah memiliki 3 bank dengan kantor cabang yang menyebar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini tidak lepas dari ketajaman visi bisnis Haji Muhammad Ali bin Dahlan dan Aib Rosidi dalam membangunkan semangat para karyawan. Daya dorong yang diberikan menciptakan target-target yang sulit menjadi gampang diraih, menyusul kepercayaan masyarakat yang semakin meluas. Selain rajin mengunjungi masyarakat, BPR pun menyikapi berbagai momentum hari-hari penting bagi umat Islam dengan cara berbagi dan menyalurkan zakat setiap bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, zakat disalurkan di kantor-kantor bank dengan nilai yang semakin meningkat sesuai dengan persentase keuntungan yang diraih BPR. Ketajaman visi dan kerja keras dalam merebut peluang yang ada disertai keleluasaan para direksi dalam berinovasi membuat BSK Group menancapkan sayap-sayapnya di ruang-ruang potensial masyarakat. Kerja, itulah yang ditanamkan Ali bin Dahlan sebagai peneguh semangat jajarannya di segala lini. Sosoknya Pak Haji Ali BD itu semangat kerja yang luar biasa. Dia tidak pernah merasa bahwa itu puas dengan apa yang kita dapat. Selalu tidak puas sehingga kita selalu berinovasi untuk bisa terus maju, Pak. Jadi beliau itu setiap memberikan kita semangat, setiap pertemuan selalu diberikan kita semangat bahwa daerah-daerah yang harus dikuasai, mana yang belum, beliau sudah tahu semua di sini. Sehingga beliau sendiri yang sudah tahu sebagai pemilik, apalagi kami yang direksi harus lebih tahu sebenarnya, Pak. Tapi dengan semangat dan pemikiran beliau lah yang membuat kami seperti ini. Apakah semangat kemudian ikhtiar beliau itu kadang juga menjadi semacam kesulitan bagi direksi untuk bisa mengelolanya? Kalau saya rasa bukan kesulitan, Pak. Justru itu memacu kita, Pak. Memacu kita untuk bekerja lebih dan lebih lagi. Karena apapun yang kita laporkan ke beliau selalu tidak puas. Rasa tidak puas itu selalu kita ini, kalau ini misalnya target tercapai, itu target yang minimal. Harus di atas itu, baru namanya prestasi. Jadi kalau kita dapat lagi, harus di atas ini prestasi. Itu, Pak. Sehingga bukan kesulitan, jadi malahan memicu kita setiap hari itu, bahkan setiap waktu untuk berpikir, Pak, bagaimana bisa kita menguasai lapangan-lapangan atau masyarakat-masyarakat yang harus kita kunjungi setiap saat. Bukan kesulitan kalau saya, Pak. Karena
itu adalah motivasi bagaimana kita tetap kerja dan tetap berpikir. Nah, kira-kira apa cita-cita beliau yang sekarang ini sedang diperjuangkan, kan harapan lah ya, harapan dan cita-cita yang Untuk perusahaan ini, ya untuk terutama Segara Anak kalau karena itu kewenangan itu kan. kalau beliau Segara Anak ini harus bisa menjadi bank nomor 1 di NTB. Gitu. Di DPR maksudnya. Iya. Jadi secara bahwa kita Pak BSK ini harus bisa menguasai NTB, minimal NTB itu harus kita kuasai dan menjadi nomor 1. Tapi tantangan yang dihadapi selama ini untuk mencapai hal semacam itu apa saja? Kendala-kendala. Ya termasuk ya apa yang dibicarakan sama beliau itu adalah tantangan bagi kami. Misalnya adanya KUR, adanya bank syariah yang selalu minta bahwa ini harus hijrah itu Pak. Semua seperti itulah tentang regulasi dari pemerintah sebenarnya. Motivasinya itu luar biasa. Yang sangat terasa motivasinya itu kami diberikan kebebasan untuk bekerja. Buat produk ini tidak pernah kami dibatasi. Diberikan keleluasaan yang seluas-luasnya. Kami di awal-awal tahun misalnya kami hanya bicara butuh laba berapa, nggak usah diganggu gugat, biar kami bekerja. Nah seperti itu, jadi tidak ikut campur kecuali untuk memberikan motivasi-motivasi. Karena kita diberikan kebebasan untuk apalah istilahnya itu bekerja berprodukasi apa, sehingga meskipun dituntut harus sepanjang waktu tidak terasa, nyaman saja. Nah, apalagi kita sudah betul-betul mendapatkan hasil misalnya, nah itu sudah suatu kepuasan yang luar biasa. Yang paling mengganjal apa kira-kira? Ya pastilah kalau faktor penghambat itu ya, misalnya kami harus akui di sumber daya manusia itu pastilah itu kan kekompakan dalam bekerja. Karena ada saja si oknum kan, kita mau lari cepat, ada yang jalan lambat, bahkan ada yang tidak berjalan sama sekali. Nah, itu antara lain. Yang kedua IT ini, karena sangat dibutuhkan yang namanya IT. Sementara kita dari modal dan dari SDM-nya terbatas sekali. Tapi dari segi kontribusi BSK untuk masyarakat NTB khususnya bagaimana? Kita konstan ya, bisa kita bilang konstan. Dari sebelum ada tantangan yang seperti sekarang ini, bahkan adanya tantangan yang berat, kita dinamis lah itu. Bahkan kami sama Kencana itu maju ketika krisis yang dulu 97-98. Apa sebabnya itu? Nah, itu kan harga produk yang naik waktu itu ya. Kalau kita di sana kan ikan, udang. Harga-harga itu naik pada waktu itu, sehingga orang nelayan tuh banyak yang nabung di kita. Kita berlimpah uang pada saat itu. Nah, dari situ mulai naiknya aset BSK yang besar sekali. Dan di balik itu apa biasanya peran Pak Ali dalam kondisi-kondisi semacam itu seperti apa dia? Dia selalu mengingatkan kita. Lihat ini. Di samping kita harus memang terus maju, tapi tetap diingatkan. Sama kayak yang KUR ini, itu dianggap itu bukan saingan, itu mitra teman kita untuk maju. Pak Ali itu dari ujung timur, dari Sape sana sampai mungkin ujung barat sini, dia tahu persis semua karyawannya. Dan dia ingat itu salah satu yang memotivasi semua karyawan. Ya. Nah, apalagi kalau Pak Ali meriksa, kayaknya pas apa yang diperiksa, terus memotivasi pas apa yang dimotivasi dengan kebutuhan karyawan. Nah, sehingga kita sebagai karyawan, saya udah hampir 30 tahun ya ikut Pak Ali ini, ya betul-betul ya kagum lah, dan berharap mudah-mudahan beliau ya tetap sehat
yang bisa memotivasi saya terus bekerja. Karena saya hampir di ketiga bank ini, saya dari Bank Sama Kencana dulunya pindah ke Bima Abdi Swadaya, di Bima udah 16 tahun. Nah, tetap termotivasi dengan motivasi beliau. Saya sendiri pribadi kadang Pak Ali itu kalau udah ini maunya harus ya, tanpa ada pertimbangan ini itu harus terpenuhi. Itu yang kadang direksi berat ya, untuk menjalankannya. Nah, karena kan kita harus menyesuaikan keadaan ya, kondisi lapangan gimana. Tapi kalau Pak Ali kalau udah bilang harus ya harus terpenuhi. Tapi sepanjang pengalaman bersama beliau dan beliau bersikap tegas ya harus tadi itu kan, apakah memang terlaksana ya? Iya, karena beliau tegas gitu, kita ya kadang ada juga yang tidak terlaksana. Tapi karena mungkin sikap beliau yang demokratis, yang memaklumi kadang seperti itu. Banyak juga hal-hal yang tidak bisa kita ngikuti irama beliau ya. Tapi selalu sebagian besar jalan. Sebagian besar jalan ya. Apakah itu menjadi salah satu modal sehingga BSK Group ini berkembang? Saya rasa itu salah satu modalnya. Salah satu modalnya dia tahu persis seluk-beluk bisnis perbankan ini. Tadi saya bilang ya, saat memeriksa misalnya baik di internal, eksternal ya, misalnya di lapangan, kadangnya dia tahu persis ini loh yang belum digarap. Nah, terus kalau di dalam ini loh yang akan menjadi ada ketimpangan nantinya. Nah, jadi seperti itu. Ya kalau pasang surut ya tentu sering ya, pernah suatu kemunduran, pernah berat permasalahan yang kita hadapi. Tapi karena Pak Alinya kalau ada perusahaannya yang banknya yang agak berat, beliau agak fokus terhadap bank itu. Karena menurut beliau bank ini adalah salah satu usaha yang paling nomor satu menurut beliau. Kalau tadi beliau bilang ada Amakkur sama Inak Syariah sebagai salah satu tantangan bagi DPR, terutama BSK. Bagaimana kayaknya fakta-faktanya di lapangan seperti apa sebenarnya? Sebenarnya kan itu Amakkur itu ya mungkin kita bilang suatu produk dari ini ya, pemerintah ya. Sebenarnya ya adalah dampaknya karena di sana kan tidak pakai bunga ya, jadi hanya membayar pokok. Nah, cuman kalau kita melihat tentu walaupun ini kita bilang saingan, tapi kan ada juga kelemahannya. Di kelemahannya itu ya kita yang coba